Udah masuk ini sih, kita lagi nyampe. Hmm. Baik, Nah, nada nah. Ustaz ya. Tafadhal. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk mendengarkan eh, kajian dari Ustaz kita Ustaz Ahmad Tailani. Setelah kurang lebih 2 pekan kita tidak bersua ya Ustaz. Ya, Nah, insya Allah kita lanjutkan lagi kajian kita gitu. Marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz kami persilahkan pada kepada sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu ala Rasulillah, amma ba'd. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azila aw uzalla wa azlima aw azla ma'alayya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu aladzim. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini Allah pertemukan kita kembali di dalam kajian rutin kita, yaitu kajian Jumat pagi ya bersama Edna Village. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan di buku Akidah atau Diskursus Islam Politik Spiritual. Dan hari ini kita akan membahas tentang penjelasan ya bahwa Islam itu merupakan solusi gitu ya. Sebelum itu mari kita baca Al-Fatihah ya. Semoga Allah memberikan kebaikan dengan bacaan Al-Fatihah kita. Ala hadinya wa bikulli dan salih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Pak Ihsan bisa share screen saya? Oh ya, oke. Ya. Baik, tema kali ini insya Allah ini relate ya dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana bahwa kehidupan kita itu tidak pernah lepas daripada masalah. Ya. Jadi masalah itu selalu ada. Jadi kalau hidup tanpa masalah ya berarti bukan hidup namanya ya. Anak kecil pun itu ada masalah bagi dirinya sendiri. Ya. Makanya ekspresi anak kecil ketika dia mendapat masalah ya dengan menangis misalnya ya. Bahkan binatang pun yang tidak berakal dia menghadapi masalahnya sendiri. Jadi tidak bisa hidup ini lepas dari masalah. Ya. Dan justru masalah itulah yang menjadi ujian. Ya, ujian bagi kita untuk menghadapi hidup. Ya, bisa jadi masalah-masalah itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau digariskan untuk kita karena Allah menyiapkan sesuatu untuk diri kita. Gitu ya. Jadi Allah sedang menyiapkan diri kita untuk menghadapi masa depan. Ya. Nah, walaupun demikian, setiap masalah yang dihadapi oleh umat manusia itu sebenarnya sudah Allah siapkan solusinya. Ya. Nah, solusinya di mana? Solusinya itu adalah di Islam itu sendiri. Makanya al-Islam itu atau agama Islam itu adalah problem solver. Atau bahasa Arabnya adalah mu'alajah lil masyakilil insan. Jadi solusi atas segala permasalahan umat manusia. Allah juga menyampaikan hal ini dalam Al-Quran. Misalkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Ya, dan kami turunkan Alkitab, ya, kitab ini yakni Al-Quran, untuk tibyanan sebagai penjelas. Jadi menjelaskan segala sesuatu yang ada di hidup ini. Ya. Likulli syai'in, ya, bagi segala sesuatu. Nah, makna likulli syai'in ini, syai'in di sini maknanya adalah segala permasalahan. Dia nakira umum. Baik permasalahan yang berkaitan dengan masalah diri kita sendiri,
kemudian masalah diri kita dengan orang lain, atau masalah diri kita dengan Allah, ya, atau masalah diri kita dengan alam semesta. Kan hidup itu kan itu, ya, kita masalah itu kan berkaitan dengan bagaimana hubungan kita dengan sesuatu, ya. Kalau kita tidak baik dengan diri kita sendiri, berarti kita punya masalah dengan diri kita. Ya, jadi kita punya masalah pada diri kita sendiri, ya kan? Itu berarti kan masalah yang ada pada diri kita untuk mengurusi diri kita sendiri. Yang kedua, mungkin kita punya masalah hubungan kita dengan Allah. Apakah hubungan kita renggang, atau hubungan kita erat, dekat, atau malah kita tidak punya hubungan dengan menjalik. Ya, ini juga masalah. Kan? Jadi masalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, itu setiap manusia itu akan senantiasa punya masalah, gitu ya. Ini jadi gelap ya, sebentar. Ya. Jadi masalah itu senantiasa ada. Mungkin dia juga punya masalah dengan orang lain, ya, karena hubungan kita ya dengan orang lain, ya. Screen-nya masih gelap, Ustaz. Iya, makanya ini. Di situ gelap ya? Iya. Bisa. Bentar. Betul, Ustaz. Lanjutkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, laptopnya ini kayaknya. Saya pakai HP aja. Ya, ada. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi, hidup ini senantiasa tidak bisa lepas dari masalah. Nah, maka Islam turun, atau Allah turunkan Islam sebagai solusi, ya, solusi atas segala permasalahan hidup. Ya, makanya kita memandang Islam itu bukan sebagai beban. Kadang-kadang orang melihatnya, aduh, masuk Islam itu banyak aturan, katanya. Aturan ini, aturan itu, gitu ya. Bahkan dari bangun tidur sampai kita tidur itu sendiri, itu banyak aturannya. Nah, kita harus berpikir positif, gitu, bahwa manusia itu memang butuh aturan, ya. Dan manusia itu tidak bisa lepas dari aturan. Ketika manusia misalkan dibiarkan bebas, tidak ada aturan, maka kehidupannya akan senantiasa lepas atau bebas begitu saja. Yang terjadi adalah manusia akan mengalami kerugian, kerusakan, bahkan kehancuran, gitu ya. Karena memang tabiat manusia itu ketika diberi kebebasan, maka dia akan berlebih, gitu ya, berlebih dalam memenuhi segala keinginannya, ya, atau bahkan digambarkan Al-Quran, manusia itu ketika dia sudah tidak lagi menggunakan akalnya, hanya mengikuti nafsunya saja, maka dia seperti kal-an'am, ya, seperti hewan ternak, ya, bahkan lebih sesat, ya, balhum adallu, bahkan dia lebih sesat dibandingkan hewan ternak. Nah, maka Islam turun itu memang penuh dengan aturan. Nah, aturan ini kalau kita pandang sebagai sebuah kondisi atau sistem yang mencoba untuk mendidik kita, mengurus kita, mengarahkan kita,
maka hal itu menjadi hal yang positif. Gitu. Karena kita memang butuh. Contoh misalkan ya, kita kalau punya kebiasaan yang baik, itu hasilnya baik. Ya. Tapi kalau kita kebiasaannya itu buruk, ya maka tentu hasilnya juga akan buruk. Ya. Kita hidup misalkan di dunia ini senantiasa sering berpoya-poya, gitu ya. Maksudnya bersantai-santai, gitu ya. Maka tentu akan memiliki eh, pengaruh terhadap masa depan kita, terhadap kehidupan kita, gitu ya. Orang-orang yang senantiasa hidupnya itu ngasal, ya tentu juga kehidupan juga ngasal. Ya, dia akan mendapatkan sesuatu yang ngasal juga, gitu ya. Maka ini sebagai sebuah habit, kebiasaan yang harus kita coba tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu misalkan cara Islam membentuk habit kita itu dengan puasa. Ya, puasa Ramadan itu kan sekitar 29 hari, maksimal 30 hari. Itu waktu yang sangat pas untuk membentuk habit kita, kebiasaan kita, gitu ya. Nah, kalau kita misalkan masuk ke bulan Ramadan, itu Masya Allah, gitu. Setiap muslim, baik muslim itu muslim yang biasa saja, atau muslim yang taat, itu akan terkondisikan, ya kan? Makanya kemudian kalau kita lihat Ramadan itu kan konten-kontennya tuh Islami, ya, konten-kontennya Islami. Kemudian juga suasana itu tercipta suasana ketakwaan, keimanan, ya. Jarang kita melihat orang-orang yang menampakkan auratnya secara sembarangan. Jadi itu terkondisikan gitu kan? Kenapa? Karena memang satu bulan habitnya itu akan dibentuk, gitu. Tersuasanakan. Nah, manusia coba ketika kita lihat tersuasanakan dengan yang demikian kan menjadi membawa kebaikan. Gitu ya. Itulah kemudian Islam itu sebagai solusi untuk membentuk masyarakat atau membentuk manusia yang sesuai fitrahnya, ya, sesuai fitrah manusia. Nah, kalau kita lihat di buku ini jelaskan bahwa Islam itu memang dia secara global itu memiliki dua bagian. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah. Ya, akidah ini merupakan amaliyah qalbiyah, jadi aktivitas hati. Ya, jadi ketika kita berbicara akidah itu pasti masalahnya hati, yakin, gitu ya. Sebagai sebuah hal yang harus kita yakini, harus kita percayai 100%. Nah, tentu Islam, ya, ketika meminta kita mempercayai keimanan atau konsep keimanan harus 100%, itu berarti proses untuk mendapatkannya bukan semata-mata karena turunan, tapi Islam mengajarkan bagaimana kita beriman dengan cara proses akliyah, proses akal, ya. Bagaimana melihat alam semesta, ya, melihat ciptaan Allah sehingga menunjukkan kita kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Di proses menuju keimanan kepada Allah itu Allah ajarkan melalui syariatnya, melalui agama Islam itu sendiri. Bagaimana sih caranya kita beriman dengan benar? Kan diajarkan. Coba bayangkan kita punya masalah. Masalah ingin memiliki Tuhan, ingin mencari Tuhan. Itu masalah kita. Masalah manusia mencari Tuhan. Ya. Kemudian tanpa ada Islam yang mengajarkan, tentu kita akan menyembah yang salah. Ya. Kita menyembah hal-hal yang sebenarnya itu tidak layak kita sembah. Tidak layak kita ikuti. Makanya Islam turun tuh. Memberikan panduan, ini loh yang disembah. Inilah cara menyembahnya. Gitu. Nah, untuk sesuatu yang kita sembah saja, Islam mengajarkan kepada kita dengan proses akliyah. Ya kan, dengan proses berpikir, gimana caranya? Gimana caranya kita menemukan Tuhan? Kan begitu. Dijelaskan oleh Al-Quran. Misalkan dengan melihat alam semesta. Ya, dengan melihat unta, melihat langit, melihat gunung. Sehingga kita dengan melihat semua alam semesta ini, kita akan tertanam pada diri kita, siapakah yang telah mengadakan itu semua. Tentu mereka tidak mungkin ada dengan sendirinya, ada yang menciptakan. Ya, maka kesimpulannya yang menciptakan itu adalah Tuhan. Nah, siapakah Tuhan itu? Disebutkan oleh Islam, Tuhan itu adalah Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Gitu. Nah, jadi Allah sendiri yang menyebutkan namanya itu Allah, Allahu samad. Nah, ini kan proses keyakinan hati itu didapatkan dengan proses berpikir. Maka itu amal itu qalbiyah.
termasuk mempercayai malaikat. Walaupun malaikat tidak seperti keberadaan Allah yang bisa dilihat dengan tanda-tandanya. Kita mempercayai malaikat bukan karena kita bisa melihat malaikat. Kita mempercayai malaikat karena dia termaktub dalam Al-Quran. Di mana Al-Quran itu sudah dibuktikan oleh kita, itu sebagai kalamullah. Berarti apapun yang ada pada Al-Quran, baik yang kasat mata atau tidak kasat mata, baik yang bisa diindra atau tidak bisa diindra, kita percaya yakin 100% ada malaikat. Kan begitu. Nah ini kan amalia qalbiyah. Ya. Jadi hati harus yakin. Makanya konsep-konsep yang berkaitan dengan amalia qalbiyah itu tidak bisa kemudian kita bukan disatukan, dibenturkan dengan amalia amal jawari, amal fisik. Gitu. Misalkan kayak gini, takdir Allah itu iya ada, ya, qada Allah itu ada. Allah menetapkan masa depan kita. Kita harus yakin 100% bahwa Allah menetapkan masa depan kita. Tapi kita nggak tahu gimana masa depan kita. Jangan sampai kemudian kita menjadikan gini, Tuhan kita kan sudah menetapkan masa depan kita, ngapain kita beramal? Nah, gitu loh. Ngapain kita melakukan ini itu? Toh kita juga ditetapkan oleh Allah, ujungnya bagaimana? Nah, ini kekeliruan. Ya. Betul bahwa itu adalah akidah amaliyah qalbiyah. Ya. Dan itu tidak bisa kita benturkan dengan amal jawari. Karena amal jawari ini berkaitan dengan syariat. Syariat ini berkaitan dengan perbuatan fisik. Ya, perintah dan larangan, kan begitu syariat. Perintah bekerja, perintah beramal, larangan terhadap sesuatu pekerjaan atau sesuatu benda. Nah, ini maksudnya ke amal jawari. Ya, aktivitas yang sifatnya fisik. Gitu, ya. Ini jadi kita harus pahami. Nah, syariah ini atau syariat ini itu berkaitan dengan amal jawari. Dan amal jawari ini itu nanti di dalamnya ada al-mu'alajah. Ya, kalau kita lihat set setelah ini, ya. Jadi syariah itu ada mu'alajah masyakilil insan. Jadi syariat itu Allah turunkan untuk menyelesaikan problematika umat manusia. Ya, maka muncul tuh hukum-hukumnya tuh. Hukum yang solusi-solusi yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Ya, misalkan di situ muncul hukum-hukum sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Ya. Kemudian solusi-solusi atas masalah yang timbul antara hubungan dia dengan dirinya sendiri. Misalkan cara berpakaian, makanan, minuman, kemudian bagaimana bertingkah laku dengan orang lain, akhlak, adab dan sebagainya. Itu kan menyelesaikan masalah ya, masalah antara kita dengan diri kita sendiri. Maksudnya bagaimana kita menghiasi diri kita. Ya. Kemudian nanti muncul masalah kita dengan orang lain. Ya, itu ada lengkap Islam tuh, hukum-hukum berkaitan dengan muamalah, baik masalah ekonomi, muamalah iktisodiyah, muamalah hukum pidana, muamalah masalah pemerintahan, masalah tetangga, gitu kan, hubungan dengan orang lain, itu ada di situ dalam Islam. Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah itu. Ya. Kemudian masalah kita dengan alam semesta, dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain, dengan pohon, dengan hewan, ya. Islam juga punya solusinya bagaimana kita memperlakukan hewan. Ya, misalkan dalam memperlakukan hewan sembelihan saja itu kan ada aturannya. Ya. Dan sebagainya. Jadi kita harus pandang syariat ini sebagai solusi. Jadi kalau ada masalah, back to Islam. Kalau ada masalah, solusinya pasti Islam. Islam sudah menyiapkan semua. Jadi jangan cari kemana-mana. Ya. Ada masalah carinya ke jin, ya. Atau carinya ke dukun, ya, cari problem, ya, cari solusi atas problematika kita. Udah cari ke dalam Islam. Nah, gimana caranya? Berarti tanya sama orang yang ngerti Islam. Gimana sih saya punya masalah ini nih? Solusinya bagaimana? Dalam Islam. Ya sudah. Itu pasti ada jawabannya. Itu pasti ada solusinya. Ya. Kenapa? Karena Islam itu berlaku sepanjang masa. Sampai hari kiamat. Allah siapkan aturan Islam ini untuk menjadi jawaban atas segala masalah dari mulai kehidupan Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Sampai nanti bumi ini ada akhirnya. Nah, ini sudah jelas.
Ya. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan thariqah. Thariqah juga sebenarnya masalah solusi juga. Solusi adalah bagaimana Islam itu bisa disebarkan, bagaimana Islam itu bisa ditegakkan, bagaimana Islam itu bisa dijaga. Itu namanya thariqah. Nanti kita bahas masalah thariqah. Nah, kita fokus kepada mu'alajah masyakil insan. Islam atau syariat sebagai solusi atas segala hidup. Nah, maka muncul kaidah usul fikih yang mengatakan bahwa yakunu syar'u takunul maslahah. Ya. Jika hukum syara diterapkan, maka pasti akan ada kemaslahatan. Atau haitsu yakunu syar'u, di mana saja ada syariat, takunul maslahah, pasti ada kemaslahatan. Nah, ini wajib kita tanamkan pada diri kita ya. Di mana saja ada syariat, pasti ada maslahat. Bukan dibalik, bukan haitsu takunu maslahah yakunu syar'u, kebalik itu. Di mana ada kemaslahatan, itu ada Islam. Itu pasti Islam, bukan. Karena kalau dibalik, haitsu takunul maslahah, berarti maslahah dulu, baru syariat. Problemnya, kalau kita mendahulukan maslahat, namanya maslahat itu tergantung otaknya masing-masing. Tergantung pikirannya masing-masing. Bisa jadi menurut si A itu ada maslahat. Menurut si B itu tidak maslahat. Bisa jadi menurut si C itu maslahat, menurut si D itu tidak maslahat. Itu kalau maslahat duluan. Nah, jadi kalau maslahat didahulukan, berarti apa? Standarnya itu adalah akal manusia. Nah, ini terjadi di zaman sekarang gitu. Ya, misalkan begini. Gak apa-apa deh kita kredit ke bank, misalkan ribawi cicil motor. Toh kebaikannya kita bisa dapat motor tuh. Ya, dapat motor, bisa ikut pengajian pakai motor itu, ya kan, bisa bantu orang tua. Itu kan maslahatnya banyak. Nah, gitu kan. Sehingga dari situ apa mikirnya? Oh, ada kemaslahan nih. Oh, berarti ini sesuai dengan Islam. Nah, itu keliru. Tidak boleh kita mengatakan setiap kemaslahatan pasti sesuai dengan Islam. Belum tentu. Gitu. Nah, beda kalau kita balikin. Kalau kita balikin, haitsu yakunu syar'u takunul masalah. Ini benar kaidahnya. Di mana ada syariat, pasti ada masalah. Berarti apa yang didahulukan? Syariatnya dulu. Hukumnya dulu. Misalkan. Hukum, misalkan haramnya riba. Nah, ini pasti di dalam hukum haramnya riba ada kemaslahatan pasti. Ya, pasti ada kemaslahatan. Ya. Hukum kalau batal wudhu, kok yang dibasuh itu wajah. Sedangkan mohon maaf ya, bagian belakangnya yang mengeluarkan kentut, mohon maaf ya, angin, itu kok tidak dibasuh. Ya. Kentut, batal, kok yang dibasuh wajah. Nah, gitu kan. Yakinlah bahwa itu pasti ada kemaslahatan yang akan diraih. Puasa kenapa harus sebulan? Ya, itu pasti ada maslahat yang akan didapatkan. Ya. Kenapa sih kalau kita suka dengan perempuan harus nikah? Gak boleh pacaran. Gak boleh berzina. Itu pasti ada maslahat dari balik hukum itu semua. Kenapa kita harus sholat misalkan? Sehari 5 kali. Ya. Pasti ada kemaslahatan di balik itu semua. Nah, jadi yang ditekankan itu syariatnya dulu. Baru akan muncul kemaslahatan. Nah, pasti akan ada kemaslahatan. Nah, cuma masalahnya itu kadang-kadang orang itu nggak melihat kemaslahatan di balik setiap syariat yang diterapkan oleh Islam. Syariat atau hukum yang Allah tetapkan. Gitu. Kenapa? Karena tidak tahu. Itu tidak mengaji, tidak tahu, sehingga semuanya beban aja. Salat subuh beban, salat Jumat beban. Jadi banyak beban hidup itu ya. Ya, makanya jangan dijadikan beban gitu ya. Ini dijadikan sebagai satu solusi, apapun masalahnya, solusinya Islam. Nah, justru tanpa Islam, kehidupan kita bisa lebih berantakan. Nah, lalu maslahat apa saja? Nah, ulama usul itu membagi beberapa kemaslahatan. Yang pertama, ada sebut dengan al-maslahah doruriyah. Ya, jadi maslahat doruri. Maslahat doruriyah itu adalah maslahat yang diperoleh manusia dalam bentuk terpeliharanya eksistensi hidup manusia. Doruri, ya, penting. Nah, dalam kehidupan ini, maslahat doruriyah itu ada 6. Ya. Yang pertama itu adalah muhafadzatu, itu ada kurang alif ya. Muhafadzatu 'alal aqidah.
Syariat Islam itu mengandung, ketika diterapkan dia akan memunculkan maslahat. Maslahat yang pertama adalah maslahat yang penting yang menjaga eksistensi manusia. Ya. Yang pertama apa? Maslahat atau aturan-aturan yang muhafadzatu 'alal akidah, yang menjaga akidah seorang muslim. Karena akidah itu harus dijaga. Ya. Ketika akidah itu terjaga, maka dia memiliki keyakinan yang kuat. Tidak gampang pindah agama. Tidak gampang mengikuti aliran sesat. Ya kan? Kan sekarang banyak aliran sesat. Ya. Orang ngaku nabi lah. Kemarin ada namanya kelompok yang di Makassar itu baru dibubarin sama MUI ya. Kelompok hakiki ya. Yang mengatakan dia bisa berbicara langsung dengan Allah katanya. Kalau mau masuk surga nggak usah sholat, nggak usah haji, cukup bayar dam aja katanya. Bayar berapa emas gram bisa masuk surga. Nah ini kan berarti ada penyimpangan-penyimpangan. Ya, maka Islam punya aturan bagaimana menjaga akidah Muslim. Misalkan dalam Islam itu ada aturan bagi orang-orang yang murtad, ya, haddul murtadin, ya, hukuman bagi orang-orang yang murtad. Itu kan dengan dibunuh, ya. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya dari Islam menjadi agama lain, maka akan dibunuh. Nah, apa kira-kira maslahat yang bisa didapatkan dari ini? Pertama, kemaslahatan haddul murtadin, orang ketika sudah berislam, apakah dia Islam sejak lahir atau dia masuk Islam, dia akan berpikir sekuat tenaga meyakini ajaran Islam seyakin-yakinnya dan mengetahui ajaran Islam sebenar-benarnya, selengkap-lengkapnya. Ya dong. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, dia akan goyah dengan ajaran yang lain. Gitu. Yang kedua, orang akan masuk Islam itu bukan karena ikut-ikutan. Orang yang misalkan orang lain yang mau masuk Islam nih, dia tidak akan ikut-ikutan. Dia akan masuk Islam dengan penuh kesadaran. Bukan karena ikut-ikutan. Gitu. Nah, kalau dia masuk Islam dengan penuh kesadaran, dia akan menerima segala konsekuensi dia sebagai seorang muslim. Yang ketiga, mencegah orang untuk apa? Untuk berpindah agama secara mudah. Artinya, kita akan menjaga hatinya agar tetap Islam, agar dia selamat dunia akhirat. Di dunia dia selamat, di akhirat dia selamat masuk surga, kan begitu. Ya. Nah, jadi ini beberapa kemaslahatan yang bisa kita lihat. Dan ini mencegah orangnya itu gampang pindah agama. Dan ingat, hukum haddul murtadin ini tidak langsung diberlakukan. Pasti ada proses dialog dulu. Diajak dialog. Ya, diajak dialog dengan syekhnya, dengan mufti, gitu kan. Yang ditugaskan oleh negara atau oleh pemuka agama, oleh ulama, sampai dia kemudian betul-betul murtad itu pilihan terakhir. Gitu. Ya sudah, kalau memang sudah begitu, mau tidak mau, hukumnya menjadi man badala dinahu faqtuluh. Nah, ini pertama, kemaslahatan pertama yang didapatkan dari hukum-hukum yang menjaga akidah. Yang kedua, hukum-hukum Islam itu banyak yang muhafadzatu ala daulah, menjaga negara agar tidak dirongrong. Makanya disebut dengan ada hukum bugot, ya. Bagaimana hukum bugot? Ada pengaturan bugot. Ya, ada pengaturan muhasabah lil hukum gitu. Ya, bagaimana negara itu bisa menjaga eksistensi negaranya agar tidak dirongrong oleh pemberontak misalkan. Maka adalah hukum bugot. Nah, ini lewat dulu aja ya. Ini hukum yang berkaitan dengan kenegaraan. Yang ketiga, muhafadzatu 'alal amni, ya, menjaga keamanan. Apa contoh syariat Islam yang menjaga keamanan? Dalam Islam itu ada namanya hukum qati'ut turuq, ya, begal, ya, atau perompak. Ada tuh hukuman bagi para perompak. Itu termasuk hukuman yang berat. Hukuman bagi perompak itu dibagi tuh. Ada yang hanya merompak harta saja, hukumannya beda. Kalau dia merompak sekaligus membunuh, itu hukumnya lebih berat lagi. Ya, hukumannya itu, kalau dia membunuh orang, berarti hukumannya bunuh lagi. Tapi kalau dia hanya mengambil hartanya saja, tapi dengan mengancam keselamatan orang lain, itu dipotong tangan dan kaki secara bersilangan. Nah, ini kan menjadi membuat orang tuh menjadi jera. Yang pertama, yang kedua menjadi
apa namanya, pencegah gitu bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Wah, kalau aku merompak hukumannya berat juga ya. Gitu. Berarti apa? Ini menjaga keamanan. Jadi orang akan merasa aman, umat akan merasa aman, masyarakat akan merasa aman ketika dia keluar rumah. Ya, aman ketika kendaraannya disimpan apa namanya di luar rumah gitu ya. Karena mungkin dia tidak punya space ruangan dimasukkan ke dalam rumah. Jadi tidak ada was-was lagi. Kalau sekarang kan was-was. Ya, jangan kan di luar rumah, di dalam rumah aja kita masih was-was. Gitu ya. Nah, ini ya. Jadi muhafadzatu alal amni, menjaga keamanan. Yang keempat adalah muhafadzatu alal mal, menjaga harta. Apa dalam Islam? Ada tuh hukum-hukum yang berkaitan dengan menjaga harta. Mencuri itu hukumannya potong tangan. Itu kan dalam rangka menjaga harta. Sehingga harta seorang muslim itu tidak gampang diambil. Karena hukumannya lumayan. Itu mencuri itu kan potong tangan. Ya, walaupun ada kriteria ya. Dalam Islam itu tidak semua pencuri dipotong tangan. Ada kriterianya. Kriterianya itu dua. Yang pertama, dilihat dari maksud tujuan dia mencuri. Kalau dia mencuri karena untuk memenuhi kebutuhan hak asasi dia, misalkan karena dia kelaparan, maka itu tidak dipotong tangan. Yang kedua dilihat dari sisi kadarnya, apakah kadarnya sudah minimal 1/4 dinar atau enggak. Kalau di bawah 1/4 dinar itu tidak dipotong tangan. Ya paling kena takjir, ya kena takjir. Takjir itu bisa denda atau bisa juga dipenjara tergantung keputusan hakim. Tetapi yang jelas dengan hukum mencuri ini akan mencegah orang untuk mencuri, ya kan? Mencegah orang mencuri dan memberikan efek jerak kepada pencuri agar tidak mencuri lagi. Sehingga dengan demikian hartanya terjaga. Nah, ini salah satu hukum syariat yang tujuannya itu menjaga harta dan kemaslahatan yang didapatkan harta itu terpelihara. Gitu. Ada mungkin nanti hukum hukum berkaitan dengan harta itu dengan zakat. Zakat itu juga kan sebenarnya menjaga harta. Sehingga orang-orang yang fakir miskin dan memang mustahik zakat itu dia akan mendapatkan harta walaupun dia misalkan secara usahanya sedikit. Kan problem orang mencuri sekarang kan gara-gara masalah ekonomi. Ya kan, miskin, fakir, ya kan. Dalam Islam itu diselesaikan dengan zakat. Zakat fitrah atau zakat mal. Nah, ini kan penyelesaian masalah itu tadi, pencurian. Masalah kriminalitas yang berkaitan dengan masalah harta. Ada solusinya dalam Islam. Nah, jadi ini kemaslahatan itu yang didapatkan oleh manusia ketika ini diterapkan. Yang kelima ada muhafadzatu ala nasl. Ya, alai 2 kali itu. Muhafadzatu ala nasl. Jadi menjaga nasab, menjaga keturunan. Ya, salah satu contohnya adalah hukum zina. Zina itu hukumannya bagi yang sudah menikah itu kan dirajam. Dirajam itu kan dilempari dengan batu sampai dia meninggal. Ya, kalau yang belum menikah itu dijilid atau dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Hukuman ini sepintas memang seperti mengerikan, tetapi ini membawa efek jerak bagi pelakunya. Ya kan? Kemudian juga memberikan pencegah buat orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Nah, kalau zina itu tidak ada, maka nasab itu akan jelas. Anak itu tahu siapa bapaknya. Kalau ibunya pasti ya jelas, tapi siapa bapaknya yang paling penting. Kalau zina itu kan nggak jelas bapaknya siapa. Ya. Dan menyelamatkan anaknya. Kalau hasil zina kan dia tidak dapat waris. Ya, kemudian juga tidak bisa diwalikan nikahnya. Jadi kan kasihan jadinya. Nah, makanya kemudian Islam menyelesaikan masalah itu dengan cara apa? Ada hukuman bagi para penzina. Dan hukuman-hukuman atau aturan-aturan yang berkaitan dengan hal-hal yang mendatangkan kepada perzinahan. Ya, misalkan tidak boleh berkholwat, berdua-duaan di tempat sepi. Ya. Terus kalau keluar rumah bagi perempuan, ya kalau perjalanannya 24 jam, maka ada butuh mahram. Gitu ya. Kemudian hukum bagi tempat tidur ya harus dipisah antara laki-laki dan perempuan walaupun itu saudara sendiri. Gitu. Nah ini kan hukum menutup aurat ya. Ini kan hukum-hukum syariat yang sebenarnya itu merupakan solusi atas masalah apa? Masalah tadi. Ya masalah anak yang tidak punya nasab, masalah anak yang tidak dapat waris.
masalah anak yang susah kalau mau nikahin walinya, masalah malu, ya, dan masalah di akhirat nanti. Dia akan kena hukuman kalau tidak segera bertobat atau mendapatkan hukuman di dunia. Yaitu inilah muhafazah itu alal nasab. Yang terakhir, ya, maslahat ad-daruriyah yang terakhir itu adalah muhafazatu alal karomah, menjaga kemuliaan. Islam sangat memperhatikan kemuliaan seseorang, kehormatan seseorang. Makanya salah satu hukum yang berkaitan dengan menjaga kehormatan itu hukum qadzaf. Qadzaf itu kan menuduh orang lain berzina, menuduh istri berzina. Nah, orang yang menuduh orang lain berzina itu kalau tidak terbukti tuduhannya, dia kena hukuman qadzaf, dijilid, dicambuk. Ya, kalau dia tidak terbukti. Kenapa? Karena orang yang melaporkan istrinya berzina, dia harus mendatangkan 4 saksi. Kalau tidak bisa, dia akan terkena hukuman. Nah, ini terjadi pada masa tabi'in, ya, namanya Abu Bakrah. Sahabat, ya, Abu Bakrah kalau nggak salah, ya. Abu Bakrah ini pernah, ya, melaporkan seorang wanita yang berzina. Dia awalnya sendiri melihat, kemudian dia ajak yang lain untuk melihat, sampai 4 orang melihat. Ya. Nah, ketika di persidangan, 2 orang saksinya mundur. Dia tidak enggan, tidak mau bersaksi. Entah kenapa, ya, pokoknya kisahnya nggak mau bersaksi. Sehingga saksi yang dimiliki itu cuma 2. Nah, karena saksinya 2 kurang, sehingga dia dianggap menuduh orang lain berzina. Maka dia kenakan hukuman cambuk, Abu Bakrah itu. Ya. Nah, itulah hukum itu kan hanya melihat yang dawar yang terlihat gitu, yang zahir. Nah, kalau misalkan dia ingin mengaku di hadapan hakim, ya boleh saja, ya, pezinahnya itu silakan saja. Tapi yang jelas dengan qadzaf itu akan membuat orang tuh hati-hati, ya, melayangkan tuduhan kepada orang lain. Apakah berkaitan dengan masalah qadzaf atau misalkan tuduhan yang lainnya juga. Nah, jadi masya Allah, inilah kemaslahatan yang didapatkan ketika diterapkan hukum syariat. Ingat, hukum syariat itu sebagai solusi atas masalah. Kemudian yang kedua, selain maslahat doruriyah, yang kedua ada namanya maslahat hajiyah. Ya. Maslahat hajiyah itu apa? Kemaslahatan yang diperoleh manusia dalam kondisi yang sulit atau menghadapi kesengsaraan. Ya. Misalkan rukhsah. Rukhsah itu termasuk al-maslahah al-hajiyah atau maslahatul hajiyah. Misalkan dia harus puasa Ramadan, tetapi dia punya uzur, sakit misalkan, maka boleh tidak puasa. Nanti dia kodok. Wanita yang kena haid, ya, ada rukhsahnya. Orang yang safar, ada rukhsahnya. Rukhsah itu sebagai apa? Maslahat hajiyah. Solusi atas permasalahan dirinya yang tidak bisa puasa pada hari itu atau pada beberapa hari di bulan itu. Masya Allah, ya. Solusi bagi orang-orang yang tidak sempat untuk beribadah karena dirinya misalkan cacat, misalkan, ya, kena kebakaran. Bagaimana solusinya? Ada rukhsah. Sholatnya bisa dengan posisi apa saja. Atau solusi bagi orang yang mungkin dalam perjalanan jauh akan capek, maka dia boleh tidak berpuasa. Nanti diganti di bulan yang lain. Ini solusi. Ya, jadi di satu sisi kewajiban ibadah, ketika tidak mampu ada solusi yang lain. Kemudian yang ketiga ada masalah tahsiniyah. Jadi kemaslahatan ini diperoleh oleh manusia ketika melaksanakan hukum-hukum yang berkaitan dengan sifat akhlak dan adab. Ya, misalnya menjaga kebersihan badan, kebersihan pakaian, itu kan Islam diajarkan. Adab sebelum tidur, adab mau sholat, adab menunggu matahari terbenam misalkan. Ada zikir, itu semua adab-adab itu, ya, itu senantiasa menjadi kemaslahatan tahsiniyah tadi, ya, yang membuat sesuatu menjadi lebih indah, lebih bagus, gitu. Ya, ini kan solusi, ya, bagi orang-orang yang memang ingin mendapatkan kenikmatan sholat misalkan. Maka bagi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan sholat, dia harus memperhatikan adab sholat, pakaiannya terbaik, ya, wudunya sempurna, ya, datang lebih awal, ya, tidak datang ketika qomat. Kalau datang ketika qomat berarti kan terburu-buru nantinya, ya. Kemudian
memahami makna apa yang dibaca ketika sholat. Gitu. Nah ini menjadi al-maslahah tahsiniyah tadi, kemaslahatan tahsiniyah yang didapatkan dari orang-orang yang melakukan adab-adab tadi. Nah yang terakhir ada maslahat takmiliyah, kemaslahatan yang berkaitan dengan penyempurnaan maslahat yang diperoleh manusia. Ya, karena menyempurnakan 3 kemaslahatan yang lain. Misalkan dengan diperintahkan atau dilarangnya hal-hal yang menjadi cabang kewajiban atau keharaman tadinya. Takmiliyah itu kayak tadi, misalkan zina itu haram. Maka hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan yang bisa mendekati zina, maka itu pun juga dilarang. Nah, pelarangan-pelarangan itu kan hukum syariat. Dan pelarangan itu membawa kepada kebaikan. Nah, jadi inilah kemaslahatan yang diformulasikan oleh Islam untuk kita pahami. Tidak hanya dari sisi teorinya, ini kan baru teori. Ini teorinya. Yang penting kita punya mafhum, oh iya ya, Islam itu solusi. Ya, Islam itu membawa kemaslahatan kalau kita amalkan. Kemaslahatan dalam kehidupan pribadi, kehidupan masyarakat, keluarga, bahkan dengan negara. Gitu loh. Jadi kalau kita memandang Islam itu sebagai solusi atau sebagai kemaslahatan, maka saya jamin kehidupan dia itu akan mendapatkan kebahagiaan sejati, kebahagiaan hakiki. Ya, karena kebahagiaan hakiki seorang muslim itu bukan kebahagiaan mendapatkan materi yang banyak. Bukan kebahagiaan kita dipuji-puji oleh orang lain. Bukan kebahagiaan kita mendapatkan posisi yang terhormat. Tapi kebahagiaan sejati bagi seorang muslim itu adalah apabila setiap perbuatannya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan yang paling tinggi. Ya, kebahagiaan bahwa kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatan kita. Nah, karena pemikiran kaum muslimin itu bukan hanya pemikiran pendek, jangka pendek hanya di dunia saja. Tapi pemikiran kita itu melampaui batas dunia. Pemikiran kita melampaui batas dunia, kita memikirkan kehidupan setelah dunia. Ya. Karena yang namanya kehidupan dunia ini pasti akan berakhir. Ya, sebagaimana akan berakhirnya masa malam. Sepanjang apapun malam pasti dia akan ada akhirnya. Akan terbit matahari. Ya kan begitu. Jadi sepanjang apapun kita sakit, itu pasti insya Allah akan ada masa sembuhnya. Sepanjang apapun kita sempit waktu kita, itu pasti ada waktu luangnya. Nah, tugas kita adalah bagaimana mengisi waktu luang. Bagaimana kita memanfaatkan waktu sehat. Bagaimana kita memanfaatkan matahari yang terbit. Ya, ketika misalkan malamnya kita istirahat. Siangnya kita kemudian beraktivitas. Jadi karena setiap aktivitas kita itu semuanya diisi dengan perbuatan-perbuatan yang membawa kebaikan buat dirinya juga buat orang lain. Ya, buat dirinya itu berarti mengandung pahala, tidak memudaratkan, buat orang lain juga menjadi kebaikan dan menjadi inspirasi. Ya, janganlah kita menjadi orang-orang yang mencontohkan perbuatan yang buruk. Ya, nah, jadi kalau kita menjadi orang yang menginspirasi keburukan dan dia selalu mengikuti apa yang kita lakukan, nah itu tuh ngalir terus nanti dosanya. Setiap yang dilakukan dosa itu dilakukan, kita dapat. Naudzubillah min dzalik ya. Makanya kita harus sekuat tenaga ya dalam kehidupan dunia ini kita berbuat yang sebaik-baiknya menurut Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kebahagiaan sejati kita akan dapatkan. Gitu ya. Baik, mungkin demikian ya materi kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya dan menjadi satu gambaran ya bagaimana kita kemudian ketika berbuat ya atau beramal dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kata kuncinya adalah apapun masalahnya Islam adalah solusinya gitu. Jadi jangan khawatir, jangan ragu untuk mencari solusi di dalam Islam. Baik. Ihsan, silakan mungkin jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Screenshot atas pembahasan materi pada pagi hari ini. Silahkan teman-teman semuanya jika ada pertanyaan bisa ketik di kolom chat atau open mic-nya untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Ya, saya boleh nanya Mas Ikang. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Ani? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Baik. Dari feedback sama Pak Kun. Sudah, guys.
kecilin aja, Bos. Nah, ini agak feedback dari Pak Peni. Enggak. Untuk temanya bagus banget ya, Tat. Islam adalah solusi gitu. Dan kita dengan belajar terus ini semakin apa yang harus kita elak gitu ya, memang aturan-aturan yang ada dalam Islam ini merupakan solusi gitu ya, walaupun itu yang yaitu buat kita manusia ini kok ini diatur itu diatur gitu, tapi sebetulnya kalau kita renungkan kembali gitu, itu memang kalau saya meyakini itu adalah solusi gitu. Nah, terus kemudian ini dalam kehidupan ini kan, kita hidup ini kan tentunya ingin meraih pahala ya, untuk amal yang baik untuk meraih pahala untuk bekal kelak gitu. Nah, jadi pertanyaan saya gini, kalau untuk hidup ini kan ada dua gitu ya, antara pahala ataukah dosa gitu kan. Nah, kalau dosa itu sejauh pemikiran saya, dosa itu jelas gitu ya. Ketika kita berbuat maksiat atau apapun itu dosa gitu kan. Nah, tapi kalau untuk pahala itu sendiri, kadangkala agak abstrak gitu ya, kalau aslinya gini, ini benar nggak ya, kita tuh apa yang kita perbuat nih diridhoi nggak sama Allah? Tentunya yang diridhoi itulah yang berpahala kan ya. Nah, ini kiat-kiatnya kita biar kita sendiri itu ya, contohnya mungkin kalau amalan ketika kita wudhu gitu ya, wudhu ini udah bener nggak sih gitu kan, takutnya nggak bener gitu, jadi itu bukan malah kebaikan tapi keburukan gitu buat kita sendiri gitu. Nah, itu mungkin kita diberikan pencerahan gitu. Baik ya. Kalau dari sisi hukum terkait dengan masalah apakah perbuatan itu berpahala atau berdosa, berarti kalau kita berbicara berpahala berarti kan perbuatan-perbuatan yang sifatnya itu atau benda-benda yang memiliki hukum halal gitu ya. Halal. Kalau dosa itu berarti kan yang haram-haram. Nah, sebenarnya dengan syariat ini, kalau kita mengkaji syariat secara hukum ya, itu al-halal wal haram itu jelas gitu ya. Yang tidak jelas itu karena kita memang belum tahu mungkin ya. Belum mempelajarinya. Atau belum sampai ilmu kita kepada mana yang halal, mana yang haram tadi. Karena dalam Islam itu kan jelas ya, al-halalu bainun wal haramu bainun wa bainahuma mustabihat. Jadi yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Dan di antara keduanya ada yang namanya syubhat. Syubhat itu kan untuk perbuatan-perbuatan yang bisa jadi kita belum mengerti hukumnya, itu menjadi syubhat. Ya, syubhat itu kan bisa karena kejahilan kita. Yang pertama, yang kedua bisa jadi ikhtilaf di kalangan ulama, itu bisa menjadi syubhat. Nah, maka sikap kita terhadap perkara yang syubhat itu dijauhi saja, ya dijauhi. Khawatir nanti syubhat itu lebih dekat kepada keharaman. Nah, itu dari sisi hukum jelas ya, mana halal, mana haram sudah Allah pastikan gitu kan. Bahkan Allah juga dalam Al-Qur'an disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah ilhamkan kepada para nabi, yaitu kepada Nabi Muhammad, mana yang fujur, mana yang takwa gitu kan. Mana perbuatan yang dosa, mana perbuatan yang mendatangkan pahala atau ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dari sisi apakah amalan kita itu diterima atau tidak. Kalau berbuat dosa pasti jelas ya amalan kita tidak diterima, bahkan kita mendapatkan
azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tuh ingin melihat apakah amalan ini diterima oleh Allah atau tidak. Apakah amalan ini sempurna atau tidak. Apakah amalan ini Allah kemudian menerima amalan ini sebagai amalannya, Allah berikan pahalanya buat kita. Nah, secara hakikat kita tidak bisa mengukur itu. Semuanya dikembalikan kepada hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan mana amal-amal yang diterima oleh Allah, mana amal-amal yang tidak diterima oleh Allah. Jadi semuanya kembali kepada rahmat Allah. Makanya di sini para ulama sering mengingatkan kepada kita, carilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta kepada Allah dengan segala kerendahan diri kita, ya, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala agar amal yang kita lakukan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amal baik kita yang kita lakukan dan sebagainya. Nah, emang tidak bisa kita ukur dengan apa yang tampak di muka bumi ini, gitu. Ya, apakah amalnya diterima atau tidak. Nah, ada beberapa kisah yang mencoba menguji, ya, menguji apakah amalnya diterima atau tidak. Mungkin ingat ya kisah 3 orang yang terperangkap di gua. Itu kan mereka menguji itu, mengecek apakah amal aku itu diterima atau tidak sama Allah, kan begitu. Ya, maka mereka kemudian dengan amalnya masing-masing mereka bertawasul. Ya Allah, aku pernah melakukan kebaikan ini. Kalau amal kalau diterima, maka bukakan batu gua ini terbuka. Yang kedua juga sama begitu, sampai yang ketiga sampai terbuka, sampai semuanya bisa keluar dari gua. Itu kan kalau kita ingin nguji. Sebenarnya nggak bagusnya nguji Allah ya. Itu yang pertama ya. Jadi sebenarnya kan mereka dalam terdesak ya, ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, mereka kemudian meminta kepada Allah dengan berwasilah dengan amal-amal baik yang pernah mereka lakukan. Nah, jadi secara hakikatnya kita hanya berserah diri sama Allah saja. Itulah ujian kita, ya. Seberapa besar kita meyakini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar yakin amal kita diterima oleh Allah, maka Allah memberikan 2 syarat kan. Ya, memberikan panduan gitu. Panduan apa yang Allah berikan kepada kita agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Allah sebutkan di situ dalam surat apa ya? Saya lagi lupa. Nah, di situ disebutkan Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Jadi Allah menciptakan hidup, ya. Allah menciptakan mati, Allah menciptakan kehidupan, Allah menciptakan kematian. Kenapa Allah menciptakan hidup dan mati? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Ahsanu. Ya, ahsanu bukan aksaru. Ya, nah, surat Al-Mulk, surat Al-Fihim, barakallahu fiik. Ya, jadi ahsanu amala, bukan aksaru amala. Jadi amal yang paling baik, ya. Berarti Allah memperhatikan kualitas amal kita, bukan kuantitas amal kita. Nah, bagaimana, apa kriteria ahsanu amala ini? Nah, para ulama mendefinisikan ahsanu amala itu dengan 2. Yang pertama aswabun niyah, ya, itu yang paling benar niatnya. Yang paling akhlasun niyah, yang pertama itu ya, ikhlas, yang paling ikhlas niatnya. Berarti agar amal kita bisa diterima oleh Allah, syarat yang pertama itu adalah akhlasun niyah. Ikhlaskan amal kita. Ya, amal ibadah kita ikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti kita perbaharui kuah kita, motivasi kita setiap amal. Yang kita kedepankan kuah ruhiyahnya yang kita kuatkan. Ya, kuah ruhiyahnya ini yang menjadi patokan pertama amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan semuanya karena Allah. Ya. Yang kedua adalah aswabul amal, yang paling benar amalnya. Berarti ini terkait dengan masalah syariat, tata caranya. Ya, apakah sesuai dengan yang Allah Rasulnya contohkan atau tunjukkan kepada kita atau tidak? Ya, kalau niatnya ikhlas karena Allah tapi caranya salah, itu tidak diterima. Begitupun sebaliknya, caranya benar tapi amal niatnya nggak ikhlas, maka juga tidak diterima. Nah, jadi akhlasun niyah waswabul amal. Ini 2 hal ini yang harus kita upayakan itu aja. Ya, kita berusaha sekuat tenaga agar niat kita ikhlas,
kita berusaha sekuat tenaga biar amal kita benar dengan cara mencari ilmu, ya, menuntut ilmu, menambah ilmu, mengkaji kajian di mana-mana terkait dengan masalah amal-amal yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya serahkan kepada Allah. Ya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhusnuzon kepada Allah, kita yakin kepada Allah bahwa apa yang sudah kita lakukan itu niatnya ikhlas karena Allah, kemudian amalnya benar sesuai dengan tuntunan. Nah, apakah akan ada keraguan? Pasti. Setan itu senantiasa mengganggu kita, membuat kita ragu. Jangankan masalah yang besar, ya, urusan yang besar, urusan kecil misalkan, bukan urusan kecil ya. Sebenarnya dalam Islam nggak ada urusan besar, nggak ada urusan kecil ya. Semua urusan hukum itu sama dalam mata Allah. Baik urusan keagamaan, urusan ibadah, urusan negara, itu semuanya sama. Karena masing-masing punya porsi hukum sendiri-sendiri. Gitu. Tidak ada istilah kecil, tidak ada istilah besar. Ya. Maksudnya dalam masalah sholat saja yang kita lakukan sehari-hari ini, itu kita bahkan dibuat ragu. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh kita, kata Rasulullah, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Artinya apa? Yakin udah. Misalkan dalam masalah wudhu, aku ini udah wudhu belum ya? Gitu. Kita ingat, kapan terakhir kita wudhu? Oh, baru tadi saya wudhu itu. Maka pastikan, oh saya sudah wudhu. Gitu. Rakaatnya 4 apa 3 ini? Ya kan? 3 apa 4? Kita pastikan ini. 3, yakin dengan 3. Ya sudah. Walaupun nanti faktanya ternyata kita sudah 4, tapi kita menganggap 3, nggak apa-apa. Semuanya kepada keyakinan kita. Itu yang kita yakini. Makanya tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Nah, ini panduan-panduan ini yang menyebabkan mudah-mudahan ya amal kita itu menjadi bekal kita di akhirat nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Allah Subhanahu. Jadi kira-kira begini. Iklan, Tat. Ya, Ustaz, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Mungkin satu lagi jika ada yang bertanya. Silakan. Jika tidak ada, mungkin saya boleh bertanya, Ustaz. Tafadhal. Ya. Ustaz, berarti kalau misalkan kita ini kan sebagai properti syariah gitu ya, kita menyediakan sesuatu untuk salah satunya untuk memenuhi hajat yang daruroh nih, gitu. Kira-kira kalau dengan properti syariah ini hajat daruroh apa yang bisa dijaga gitu dengan adanya properti syariah ini berdasarkan pembagian tadi yang klasifikasi tadi. Ya. Rumah itu kan termasuk kebutuhan asasi ya, kebutuhan pokok. Ada rumah, makanan, minuman gitu ya. Kalau makanan, minuman, pakaian itu kan kebutuhan pokok yang berkaitan dengan masalah dia dengan dirinya sendiri. Kalau rumah itu berkaitan dengan masalah dia dengan orang lain ya. Dengan orang lain itu bisa dengan istrinya, bisa dengan anak-anaknya yang butuh naungan yang bagus, naungan yang kokoh, naungan yang layak buat anak-anaknya, buat keluarganya, atau juga mungkin buat keluarga yang lain ya. Nah, jadi berkaitan dengan masalah hubungan kita dengan orang lain. Nah, ketika kita membeli rumah properti syariah itu kan berkaitan dengan muamalah. Muamalah di situ ada yang namanya akad jual beli. Ya, akad jual beli. Akad jual beli itu ada jujur. Kemudian akad jual beli tidak boleh misalkan menyembunyikan kekurangan. Kemudian di situ ada akad hutang ya. Kalau nyicil misalkan ada akad hutang gitu ya. Akad hutang piutang. Nah, syariat Islam tuh banyak ya mengatur masalah itu. Solusi bagaimana mengatasi hutang, solusi bagaimana berhutang gitu ya. Misalkan kalau berhutang harus dicatat, itu kan salah satu bagian dari hukum Islam ya. Kemudian juga kalau membeli rumah itu tidak boleh ada ribanya. Kalau nyicil itu tidak boleh ada ribanya, tidak boleh ada kelebihannya. Harus sesuai dengan akad di awal ya, berapa yang disepakati dan sebagainya. Nah, ini apa kemaslahatan yang didapatkan dari aktivitas ini? Yang pertama adalah misalkan terkait dengan masalah akad ya. Akad pembelian rumah, apakah cash atau kredit. Artinya kan ini ada akad jual beli. Maka itu ada muhafadzatu alal mal, ya, menjaga harta.
Ya, menjaga agar hartanya itu tidak dibelanjakan dengan cara yang batil. Kan harta itu akan ditanya itu dari mana dan akan untuk apa dibelanjakan. Ketika dibelanjakan dengan cara yang batil, itu akan ada konsekuensi itu. Konsekuensi kerugian di akhirat tentu saja, karena itu merupakan perbuatan dosa. Konsekuensi di kehidupan dunia pasti akan ada kerusakan, pasti akan ada ketimpangan yang didapatkan. Ketika harta itu dibelanjakan dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Maka agar harta itu tidak dibelanjakan dengan cara yang batil, maka lakukanlah akad jual beli yang sah, yang tidak batil, kan begitu? Ya, dengan cash atau dengan kredit yang dibetulkan dengan syariat. Kemudian yang kedua adalah masih dalam muhafadzatun alal mal yang lain, misalkan hutang itu harus dicatat. Idza tadayantum bidain faktubu ila ajalin musamma, kan begitu. Maka perlu ada kontrak kan? Kontrak jual beli di situ. Ya, kalau bahasa teman-teman properti ada akad nih, akad jual beli nih, sudah masuk akad ini. Kan itu ada klausul tuh kapan selesainya, berapa cicilannya, kemudian bagaimana pencatatan itu harus dicatat itu. Ya, apa agar menjaga hubungan ya antara kita dengan pembeli, agar menjadi kepastian. Ketika itu tidak dicatat, satu rentan lupa, yang kedua rentan akan berselisih. Ya kan, segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah harta kalau tidak dicatat pasti akan berselisih itu. Harta dengan teman dekat sendiri, harta dengan mungkin istri atau anak sendiri. Yang namanya bisnis itu, siapapun hubungannya harus dicatat itu. Harus ada hitam di atas putih. Karena kalau tidak demikian, itu akan terjadi rentan perselisihan, ya, sengketa dan sebagainya. Makanya perlu ada pencatatan di situ tuh. Ya, dengan musyarik yang lain misalkan kita pernah bersyirkah dengan si A, si B, si C misalkan. Itu dikembalikan kepada akadnya. Bagaimana akadnya di situ? Ya, misalkan saat syirkahnya bubar, dicek itu akadnya bagaimana ketika bubar yang disepakati. Nah, yang problem itu ketika di awal bersyirkah tidak ada hitam di atas tidak ada kontrak. Itu problem, itu susah itu. Yang begitu susah, harus ada hakim yang menyelesaikan. Nah, ini kan berarti menjaga hartanya tidak dibelanjakan dengan batil. Muhabbatu alal mal. Yang kedua muhabbatu alal karomah, ya, menjaga apa? Kemuliaan, menjaga kehormatan. Ya kan, dengan adanya akad di dalam jual beli itu akan menjaga kehormatan. Kehormatan siapa? Kehormatan si pembeli. Ya. Kalau dia cash, kehormatan yang terjaga. Ketika kredit juga terjaga kehormatannya. Kenapa? Dia akan senantiasa mendapatkan rumah dengan cara yang benar, dengan cara yang berarti dengan cara yang halal gitu, bukan cara yang salah, dan masing-masing diketahui. Ya, baik si pembeli ataupun si penjual. Dan banyak sih di situ ya. Atau misalkan di dalamnya ketika rumah ada bisnis properti ya, ada akad ijaroh ya untuk para pekerjanya misalkan ya. Itu juga kan ada hak-hak dan kewajiban pekerja. Ya. Ini juga akan menjaga harta si pekerja, akan menjaga kehormatan si pekerja, ya, sehingga dia memiliki kehormatan di tengah-tengah keluarganya karena dia memiliki penghasilan untuk menghidupi atau menafkahi keluarganya. Gitu. Nah, jadi insya Allah ya, jadi muhafadzah ini bisa terjadi di setiap syariat Islam yang memang ada tujuannya ke sana, ya, termasuk juga properti ya, syariat ini. Nah, kira-kira begitulah kalau misal. Ya, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya mungkin kuis ada. Kuisnya yang pertama ya, kemaslahatan apa yang didapatkan bagi seorang muslim yang menikah. Nah, ayo silakan. Menikahkan hukum syariat tuh. Kemaslahatan apa yang didapatkan dari nikah itu? Silakan. Yang dirasakan ya. Nah, yang baru nikah, ayo boleh berbicara. Atau yang mau segera menikah juga enggak apa-apa. Biar semangat. Halo? Pada diem ini. Saya? Ayo kepada diem ini. Pertanyaannya diulang, Dad.
Ya, kemaslahatan apa yang didapatkan bagi orang-orang yang menikah? Jelas. Kebaikan apa yang didapatkan bagi orang-orang yang menikah? Ya, enggak usah lihat hukumnya, lihat ini aja, kehidupan nyata aja. Apa sih kemaslahatannya nikah itu? Misalnya gitu. Ayo. Ini Mbak Meli Agustina tuh sudah open mic. Ayo silakan Mbak Meli. Atau di chat. Tafadhalu. Susah ya pertanyaannya ya. Kayaknya ini kehidupan sehari-hari saya. Ini pertanyaan paling simpel. Simpel susah jawab. Ayo kalau pertanyaan kognitif terlalu mudah ya. Kognitif itu kan kayak tadi, masalah itu ada berapa itu kognitif ya. Nah, ini kepada pertanyaan behavior. Kalau dalam pendidikan itu kan ada kognitif, afektif, apalagi itu behavior ya. Ayo Aisan, gak ada yang jawab nih Aisan, gimana nih? Next, satu gugur berarti. Satu lagi pertanyaan yang berbeda. Siap. Pertanyaan yang kedua. Mu'alajah al-Islam, mu'alajah itu apa maksudnya? Artinya apa mu'alajah itu? Mu'alajah lil masyakilil insan. Diulang-ulang tadi sama saya. Islam itu adalah mu'alajah. Al-Islamu huwa mu'alajah lil masyakilil insan. Islam itu adalah titik-titik untuk segala permasalahan hidup manusia. Nah, apa mu'alajah dari? Nah, solusi Mbak Resti Aprilia. Barakallahu fikum. Nah, syukuran Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz atas pertanyaan yang diberikan dan barakallah kepada yang bisa Dijawab menjawab. Mas Ihsan Ya, yang halo. nomor 1 tadi dijawab aja. Nomor 1 tadi masalah Salah satu masalah dari nikah. Iya, hifzu ala nasl, jaga keturunan salah satunya. Masya Allah. Betul, menjaga keturunan ya. Baik. Ya, baik, terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua dan barakallah Ustaz atas pemaparan kajian pada pagi hari ini. Akhirnya sampai juga kita di penghujung acara kajian. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan baca doa faratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.